Selamat pagi Bapak Rahmat dan teman-teman sekalian. Saya nanti di kelas akan menjelaskan tentang KUHP dan NPWP. Dan yang Bapak terangkan pada minggu lalu, saya akan membuat video tentang itu. Terus saksikan channel saya ya Pak. Ya, selamat pagi Pak Rahmat dan teman-teman sekalian. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang KUP dan NPWP. Mungkin ini NPWP-nya secara singkat karena dulu memang materinya belum sampai ke slide terakhir, tapi jam kuliahnya sudah habis. Ya, perkenalkan, nama saya John Surya Mandala. Saya dari kelas bisnis administrasi. NIM saya 19081100100139. Ya, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan bahas tentang KUP. Nah, apa itu KUP? Ketentuan Umum Pajak. Ya, ketentuan umum pajak. Ya, seperti itu Pak ya. Yang penting videonya ya. Ini yang pertama adalah pajak. Ya, pajak itu apa? Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia yang bersifat memaksa dan digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi, tapi itu manfaatnya tidak secara langsung. Jadi kita bisa merasakannya lewat seperti jalan raya, jalan tol, lampu penerangan jalan umum, dan lain sebagainya, masih banyak lagi seperti itu. Terus yang kedua, ini adalah fungsi pajak. Ya, kemarin di slide Pak Rahmat menjelaskan bahwa ada 4 fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi penerimaan atau budgeter, fungsi pengatur atau regulasi, fungsi redistribusi, dan yang terakhir fungsi demokrasi. Dari keempat fungsi itu, yang pertama adalah fungsi budgeter, itu untuk mendanai semua pembiayaan pemerintah. Jadi itu sumber dananya pemerintah dari fungsi yang pertama. Yang kedua itu mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, redistribusi itu memeratakan dan menyamaratakan kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah fungsi demokrasi. Itu fungsi demokrasi itu untuk mewujudkan gotong royong, yakni kepada sistem pelayanan pajak pemerintah untuk masyarakat dalam membayar pajak. Seperti itu kurang lebihnya Pak ya. Ya, itu baru 2 saja, pajak dan fungsi pajak. Yang ketiga, ini berkaitan tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak. Oke. Ya. Sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama itu official assessment system. Official, ya, assessment system. Yang kedua adalah self assessment system, withholding assessment system. Jadi penjelasannya, yang pertama dari official assessment system itu wajib pajak tidak menghitung pajaknya sendiri. Jadi yang menghitungkan adalah Fiskus atau Direktur Jenderal Pajak, atau pokoknya orang perpajakan. Tapi kalau yang self assessment system ini, wajib pajak itu menghitung pajaknya sendiri. Nah, untuk withholding, ini pihak ketiga yang menghitungkan pajak atau berhak memotong gaji besarnya untuk pajak, seperti itu. Nah,
Di pertemuan kemarin tuh Pak Rahmat kalau nggak salah tuh menjelaskan tentang normal atau tidak normalnya perpajakan, seperti itulah pokoknya. Nah, ini saya mengulangi penjelasan Bapak yang minggu lalu. Jadi yang pertama itu, pada umumnya pajak itu selalu dihitung oleh wajib pajak sendiri dan dilaporkan sendiri, terus dibayar sendiri, seperti itu. Itu dalam jangka waktu apa itu namanya, pokoknya dalam ranah yang normal itu seperti itu. Tapi kalau tidak normal itu sudah sampai ke yang official assessment system. Jadi wajib pajak itu tidak menghitung sendiri, jadi sampai dilakukan pengecekan seperti itu. Ya, sebentar saya seperti ini Pak gambarannya Pak, saya gambarkan. Jadi ini normal. Nah, ini sebetulnya kena Pak. Normal Pak ya ini. Terus ini seret, ini tidak normal. Oke. Nah, yang sederhana tidak normal ini ada SPK, surat pemberitahuan lebih bayar. Oh, SKP Pak, maaf, kebalik, SKP. Jadi ini SKP LB, SKP KB. Ini surat SKP LB. Pokoknya ini lebih bayar Pak, pokoknya ini lebih bayar. Ini kurang bayar. Nah, di sini ketidaknormalan itu seperti ini Pak. Jadi setelah wajib pajak itu menghitung pajaknya dulu, membayar pajaknya dulu, baru melaporkan, terjadi lebih bayar. Wajib pajak merasa bahwa dia membayar lebih dari pajak yang harusnya dikenakan. Akhirnya wajib pajak tidak terima, meminta uangnya kembali kepada kantor perpajakan. Setelah itu kurang bayar ini terjadi ketika wajib pajak itu menghitungnya lebih bayar, tetapi ketika dicek malah jadi kurang bayar. Jadi seperti itu. Ini yang mengakibatkan bentrok antara pengusaha dan kantor perpajakan. Ya, kan juga nggak usah pengusaha, saya sendiri kalau misal besok sudah membayar pajak, kalau misal saya hitungnya itu lebih bayar, tapi ternyata setelah dicek sana itu saya menjadi kurang bayar, kan jadi emosi juga Pak. Mungkin sama teman-teman juga yang menyaksikan channel saya ini nanti mungkin juga merasa kita sama tapi beda. Nah, terus ada juga di sini yang namanya perusahaan itu rugi secara fiskal. Nah, secara fiskal. Jadi ketika perusahaan itu rugi, perusahaan itu tidak membayar pajak. Jadi pajaknya menjadi nol, seperti itu. Dan mendapat kompensasi selama 5 tahun dari waktu kerugian tersebut. Jadi misal waktu saya harus lupa ya. Nah, jadi misal waktunya itu tahun sekarang Pak ya, 2020 ini perusahaan Mandala Pak ya. Jangan deh Pak, nanti perusahaan saya rugi terus. Perusahaan Riko saja ini mengalami kerugian. Ya, di sini kita mengalami kerugian misalnya minus 1M ya. Terus 2021 mengalami kerugian lagi 1 juta. Menurun ya Pak ya ini.
Jadi ini mengalami kerugian lagi 700.000. Setelah itu mengalami kerugian lagi, kerugiannya naik jadi 5 juta. Tuh ada 4 di sini 4, kerugian lagi sebesar 4 juta. Nah, di tahun terakhir sini 2025 perusahaan Riko mendapat laba sebesar 1M. Ya, ini tadi yang menjelaskan tentang kerugian perusahaan Riko tadi Pak ya. Jadi ini sebentar Pak, ini kelihatannya salah. 24. Oh iya. Salah Pak, salah. Maaf. Ini jadi untungnya dari sini Pak ya mungkin. Saya juga agak lupa. Ini jadi di sini untung 700.000 saja. Nah, jadi ketika perusahaan mengalami kerugian itu seperti ini, mendapat kompensasi 5 tahun. Tahun pertama perusahaan Riko rugi 1M, tahun kedua Riko rugi 1 juta, 22 rugi 700.000, 23 rugi 5 juta, dan pada tahun yang kelima perusahaan Riko itu mengalami keuntungan sebanyak 1M. Tetapi apakah di dalam tahun 2024 ini Riko sudah membayar pajak seperti biasa? Jawabannya belum Pak. Karena apa? Karena tahun ini untuk menutup pajak pada tahun ini, setelah itu ditutup dan dikurangi, itu hasilnya masih 0, jadi belum membayar pajak. Nah, di tahun 2025 untung lagi 700.000. Tapi untuk menutup ini, apakah sudah? Jawabannya juga belum. Ini masih 0. Nah, seperti itu Pak. Jadi yang saya tangkap waktu Bapak menjelaskan tentang kerugian perusahaan secara fiskal tuh seperti ini. Pokoknya kalau belum sampai di sini tahun 2026 misalnya di sini sampai labanya plus itu belum bayar pajak. Jadi kalau perusahaannya itu laba 1 peser pun itu disuruh bayar pajak, kalau rugi sepeser pun itu tidak membayar pajak. Seperti itu Pak yang saya tangkap waktu Bapak menjelaskan. Ya. Berikutnya ke materi ini kok jadi normal dan normal. Ya. Setelah itu berarti kita menjelaskan tentang kewajiban wajib pajak. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak. Nah, kewajiban wajib pajak itu membayar pajak. Sudah pastilah Pak ya. Ya. Itu seperti ada circle yang Bapak. Ini OP, oke, pemungutan pajak. Siap. Di sini badan. Nah, oke. Dari sini saya akan memberi contoh seperti yang Bapak contohkan minggu lalu. Itu seorang pedagang misalnya APD Pak ya, yang dijual 500.000 kepada bupati atau kepada BUMN, itu ya misal namanya Bapak siapa ya? Bapak Aglis saja, Aglis Sandu namanya. Bapak Aglis Sandu itu sebagai pelaku atau penjual APD. Nah, beliau menjual APD kepada badan, maksudnya badan ini badan negeri, jadi kayak bupati, bendahara negara ataupun BUMN. Jadi ketika itu menjual ke sini,
Halo, bendara, ya, ini saya Pak Agli Sando mau menjual APD. Nah, seperti itu terjadi kesepakatan dan terjadi jual beli antara bendara dan Pak Agli Sando. Ketika terjadi penjualan dan pembelian itu transaksi ya Pak, si bendara ini atau bupati atau pokoknya BUMN itu telepon pada Pak Agli Sando. Halo Pak, nanti notanya jenengan bikin 550 Pak ya. Nah, Bapak Agli Sando ini orangnya mumpung jujur dan tidak suka apa-apa, tapi pengetahuan tentang pajaknya dia kurang. Beliau deh Pak, beliau kurang. Jadi ketika dibilang begitu sama bupati, Pak Agli Sando jawab, nggak mau, saya nggak mau menggelapkan uang 50 juta, 50.000 seperti itu. Nah, padahal 50.000 itu untuk ini pemungutan pajak. Jadi Bapak Agli Sando akan menerima bukti pemotongan sebesar 50.000 dan mendapat uang sebesar 500.000 dari penjualan APD ini. Seperti itu. Jadi kalau misal kita melaksanakan transaksi kepada BUMN atau bendahara negara, kita tidak perlu ribet mengurus pajak kita sendiri, tapi yang ribet itu adalah bendahara negara atau BUMN karena menguruskan pajak kita sekalian. Seperti itu Pak. Itu kewajiban pajak, kewajiban wajib pajak ya, pajak seperti itu ya. Saya akan menerangkan lagi Pak ya. Ini tugas videonya sangat penting sekali, suruh 5 menit tapi ini sudah berapa menit ya. Ini sekarang tentang NPWP. NPWP atau PKP. Oke. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Oke, kalau PKP di sini bukan penghasilan kena pajak yang seperti Bapak jelaskan minggu lalu, tapi pengusaha kena pajak. Oke. Nah, sekarang saya langsung ke fungsinya Pak ya. Berhubung saya yang ingat itu fungsinya aja. Fungsi NPWP. Untuk sarana mendapatkan pelayanan instansi. Nah, ini juga ada lagi sarana untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan. Terus ada lagi identitas, untuk identitas. Yang terakhir untuk identitas. Jadi untuk identitas kita. NPWP ini seperti yang Bapak tunjukkan pada minggu lalu, itu bentuknya itu seperti kartu BPJS, kartu tanda mahasiswa, dan kartu KTP, SIM, pokoknya seperti kartu identitas lainnya lah Pak. Itu NPWP itu seperti itu. Nah, untuk PKP yang di sini pengusaha kena pajak itu ada syaratnya Pak. Sebentar saya hapus dulu Pak ya. Jadi pengusaha kena pajak di sini tuh ada syaratnya. Yang pertama itu penghasilannya harus lebih dari 600 juta. 600 juta ya Pak ya. Harus lebih dari 600 juta atau pengusaha itu yang telah dikukuhkan. Pengusaha yang telah dikukuhkan.
pengusaha yang telah dikukuhkan. Jadi pengusaha yang telah dikukuhkan itu seperti ya memang pengusaha itu kecil tapi penghasilannya itu di bawah 600 juta tapi dia ngengkel untuk membayar pajak, jadi itu diperbolehkan untuk membayar pajak seperti itu Pak. Ya, saya kira penjelasan saya cukup panjang dan cukup rumit, jadi saya kira saya akhiri sampai di sini. Ya mungkin kalau ada pertanyaan tentang pajak boleh ditanyakan di bawah sini ya, di kolom komentar nanti. Ya teman-teman atau semua orang yang mau melihat channel saya tentang ini perpajakan, sebenarnya saya tidak punya niat untuk membuat channel, tapi berhubung ada tugas seperti ini jadi nggak apa-apa. Mungkin kalau hari ini atau kapan itu viewernya itu banyak dan banyak yang suka dengan konten saya, mungkin saya akan membuatnya lebih menarik lagi dan membuat tentang video-video lainnya seperti itu ya teman-teman. Jadi terima kasih, nanti yang sudah subscribe atau melihat channel saya ucapkan terima kasih. Jadi seperti itu ya, terima kasih, selamat pagi, semoga kalian senang dengan channel saya. Dadah.